Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 22110103014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil observasi saya dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTS Darul Ulum Candipuro, Lumajang. Manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan adalah pengelolaan semua sumber dan penggunaan dana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori manajemen pembiayaan pendidikan yang relevan ada 6, yaitu perencanaan anggaran. Yang kedua, manajemen keuangan menyusun anggaran pendidikan. Yang ketiga, model pembiayaan. Yang keempat, pengelolaan dana. Yang kelima, pembiayaan berbasis kebutuhan. Yang keenam, manajemen risiko keuangan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan aspek penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Pembiayaan pendidikan melibatkan perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dalam konteks ini, manajemen pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan masalah alokasi dana, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendukung kualitas pendidikan yang diberikan. Teori dan prinsip manajemen pembiayaan pendidikan dapat memberikan panduan bagi lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan harus mencakup berbagai aspek seperti biaya operasional lembaga, pengembangan kurikulum, pelatihan, dan pengembangan tenaga pendidik, serta pemenuhan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Sering dengan semakin kompleksnya kebutuhan dalam dunia pendidikan, prinsip-prinsip dasar dalam manajemen pembiayaan pendidikan harus diperhatikan. Dinamika yang ada, termasuk faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, teori-teori manajemen yang relevan harus dipahami untuk menciptakan model pengelolaan keuangan yang mendukung keberlanjutan dan kualitas pendidikan. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam manajemen pembiayaan pendidikan mencakup efisiensi yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan dana tanpa pemborosan, keadilan dan keterjangkauan yang menjamin akses pendidikan yang merata bagi semua kalangan, akuntabilitas dan transparansi yang mengharuskan lembaga pendidikan untuk bertanggung jawab dan terbuka dalam pengelolaan dana, serta berkelanjutan yang mengarah dan pada penciptaan sistem pembayaran yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Partisipasi dari berbagai pihak juga menjadi faktor penting dalam perencanaan dan pengelolaan pembiayaan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan pembiayaan pendidikan di MTS Darul Ulum Candipuro. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang berkualitas. Di MTS Darul Ulum Candipuro, analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan yang diperlukan guna mendukung operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Proses ini mencakup peninjauan terhadap anggaran yang dibutuhkan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang habis pakai, serta belanja jasa. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa MTS Darul Ulum Candipuro memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan. 1. Komponen pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan di MTS Darul Ulum Candipuro terdiri dari beberapa komponen utama yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Berikut adalah komponen utama yang perlu dianalisis.
A. Belanja pegawai. Gaji dan tunjangan. Anggaran untuk gaji dan tunjangan tenaga mengajar dan pegawai sangat penting karena merupakan komponen utama dalam mendukung kelancaran operasional sekolah. Yang kedua, kebutuhan pembiayaan. Jumlah pegawai yang diperlukan untuk menjalankan program pendidikan, kenaikan gaji, tunjangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil analisis. Kebutuhan pembiayaan untuk belanja pegawai perlu disesuaikan dengan jumlah tenaga pengajar dan pegawai administrasi yang ada di sekolah. Perkiraan gaji dan tunjangan harus memperhatikan inflasi dan kebijakan upah minimum. Yang kedua, B. Belanja modal. Belanja modal mencakup investasi dalam aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, serta peralatan elektronik dan non-elektronik yang mendukung kegiatan pembelajaran. Seperti tanah dan bangunan, pembelian tanah untuk perluasan atau pembangunan fasilitas, renovasi dan perawatan gedung yang sudah ada. Elektronik dan non-elektronik, pembelian peralatan teknologi seperti komputer, proyektor, perangkat pendukung, pembelian alat tulis, meja, kursi, papan tulis, dan perlengkapan lainnya. Analisis. Kebutuhan pembiayaan untuk belanja modal dipengaruhi oleh perkembangan dan jumlah siswa, serta peningkatan fasilitas pendidikan yang diperlukan untuk mendukung kualitas pembelajaran. Oke. Belanja barang habis pakai. Belanja barang habis pakai mencakup pembelian barang-barang yang digunakan dalam kegiatan pendidikan yang habis pakai, serta alat tulis, kertas, dan perlengkapan kelas lainnya. Kebutuhan pembiayaan. Alat tulis untuk kegiatan belajar mengajar, kertas untuk ujian, materi pelajaran, dan laporan. Analisis. Besarnya pembiayaan untuk barang habis pakai bergantung pada jumlah siswa dan intensitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, faktor diuratabilitas barang juga mempengaruhi anggaran ini. Belanja jasa. Belanja jasa mencakup pembayaran untuk tenaga ahli, honor, pengajaran luar biasa, serta jasa lainnya yang mendukung operasional sekolah. Honorium pengajar luar. Pembayaran untuk pengajar eksternal atau guru tamu yang mengajar mata pelajaran tertentu. Jasa pembersihan dan keamanan, pelatihan dan pengembangan. Analisis kebutuhan dana untuk belanja jasa perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan pengajaran dan kegiatan mendukung lainnya. 3. Proyeksi pembiayaan pendidikan. Berdasarkan analisis kebutuhan pembiayaan di atas, berikut adalah proyeksi pembiayaan yang dibutuhkan oleh MTS Darul Ulum Candipuro Lumajang untuk tahun 2025. Kategori pembiayaan belanja pegawai per tahun 722 juta rupiah. Belanja modal per tahun 330 juta rupiah. Belanja barang habis pakai per tahun 10 juta. Belanja jasa per tahun 158 juta. Total kebutuhan pembiayaan 1M 220 juta. 4. Analisis sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan tersebut. MTS Darul Ulum Candipuro perlu mengidentifikasi berbagai sumber pembiayaan yang meliputi A. Sumber pembiayaan internal, dana siswa, sumber dana internal, bisa berupa donasi atau partisipasi masyarakat, alumni, atau penggalangan dana lainnya. Sumber pembiayaan eksternal, bantuan pemerintah, bantuan operasional sekolah, atau dana lainnya yang diterima dari pemerintah daerah atau pusat. Donasi dan sponsor, kerjasama dengan lembaga swasta atau yayasan yang ingin berkontribusi dalam mendanai kegiatan pendidikan. Selanjutnya, memetakan pembiayaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Untuk memetakan pembiayaan pendidikan di MTS Darul Ulum Candipuro berdasarkan rincian kebutuhan yang telah diberikan di atas, kita dapat menyusun diagram pemetaan pembiayaan pendidikan yang menggambarkan alokasi anggaran untuk setiap komponen pembiayaan. Berikut adalah pemetaan
pembiayaan pendidikan yang lebih terperinci. Belanja pegawai. Belanja pegawai adalah komponen terbesar dalam pembiayaan pendidikan, mencakup gaji dan tunjangan untuk guru tetap, guru honorer, dan guru administrasi. Yang kedua, belanja modal. Belanja modal mencakup pengadaan tanah, bangunan, peralatan elektronik dan non-elektronik, dan juga buku. Yang ketiga, belanja barang habis pakai. Belanja barang habis pakai mencakup pengadaan alat tulis, kertas, perlengkapan cetak, dan perlengkapan kelas lainnya. Yang keempat, belanja jasa. Belanja jasa mencakup honorium tenaga pengajar luar, keamanan, kebersihan, dan pelatihan. Berdasarkan pemetaan di atas, berikut adalah rincian pembiayaan pendidikan di MTS Darul Ulum Candipuro. 1. Belanja pegawai 58,6%. Bagian terbesar dari pembiayaan pendidikan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru dan pegawai administrasi. 2. Belanja modal 25,9%. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan dan renovasi gedung serta pengadaan peralatan seperti komputer, proyektor, dan buku. 3. Belanja barang habis pakai 1,0%. Mengalokasikan dana untuk kebutuhan operasional harian seperti alat tulis dan perlengkapan kelas. 4. Belanja jasa 14,5%. Pembayaran untuk honorium pengajar luar, jasa kebersihan, keamanan, serta pelatihan guru. Dengan pemetaan ini, lembaga pendidikan MTS Darul Ulum Candipuro dapat mengelola anggaran dengan lebih efektif dan memastikan pembiayaan pendidikan dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Selanjutnya adalah Rencana Kerja Anggaran Belanja atau RKAB Lembaga Pendidikan MTS Darul Ulum Candipuro. Rencana Kerja Anggaran Belanja atau RKAB adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan dan anggaran yang akan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun anggaran. RKAB ini penting sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan kegiatan operasional lembaga pendidikan. Untuk membuat RKAB bagi lembaga pendidikan seperti MTS Darul Ulum, berikut adalah langkah-langkahnya yang bisa diikuti. Yang pertama, 1. Identifikasi tujuan dan kegiatan pendidikan. Memetakan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh MTS Darul Ulum Candipuro. Visi dan misi MTS Darul Ulum Candipuro Lumajang akan menjadi dasar dan penyusunan rencana kerja anggaran belanja atau RKAB. Visi dan misi ini akan memberikan arah yang jelas mengenai tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut. Visi dan misi Darul Ulum Candipuro. Yang pertama, visi. Visi MTS Darul Ulum Candipuro. Visi madrasah unggul yang menghasilkan generasi yang berakhlak karimah, cerdas, berwawasan luas, serta berdaya sang dalam menghadapi tantangan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Sedangkan misi MTS Darul Ulum Candipuro yang pertama, 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran untuk membentuk siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang baik. 2. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, mengembangkan program pendidikan yang holistik mencakup bidang akademik, keagamaan, serta keterampilan hidup atau life skill. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk guru agar memiliki kompetensi yang lebih baik dan mentransfer ilmu kepada siswa. 5. Menumbuhkan semangat kewirausahaan dan kepemimpinan di kalangan siswa melalui kegiatan ekstrakurikulernya. 6. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan sekolah, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam interaksi antar warga madrasah. 7. Menjalin kemitraan dengan orang tua, alumni, dan masyarakat untuk mendukung pencapaian visi madrasah. Peran visi dan misi dalam penyusunan RKAB.
Visi dan misi MTS Darul Ulum Candipuro akan mempengaruhi banyak hal dalam RKAB seperti penentuan prioritas kegiatan RKAB, penemuan anggaran kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi. Yang ketiga, penyusunan program dan kegiatan program-program yang mendukung visi misi seperti pelatihan guru atau pengadaan alat bantu pembelajaran akan dimasukkan dalam RKAB sebagai prioritasnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.